Assalamualaikum, jumpa lagi. Jadi seperti biasa, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang beberapa soal yang mana insya Allah soal-soal ini akan keluar pada tes PPS nantinya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, kapan dimulainya pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024? A. Senin 27 Mei 2024, B. Selasa 28 Mei 2024, C. Rabu 29 Mei 2024, D. Kamis 30 Mei tahun 2024. Dan terakhir E, Jumat 31 Mei tahun 2024. Nah, di sini untuk jawabannya di mana langsung saja kita jawab bahwa yang benar adalah E, di mana dimulainya pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pemilihan kepala daerah Pilkada tahun ini adalah pada Jumat 31 Mei tahun 2024. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Dalam hubungan yang sifatnya hierarkis antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, maka A. KPU mengkoordinir sekaligus KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. B. KPU harus minta persetujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam membuat keputusan. C. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. D. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga masing-masing menyusun dan menetapkan pedoman teknis. Dan E. KPU mengkoordinir KPU Provinsi dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten atau Kota. Nah, di sini di mana sifatnya hierarkis antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, maka jawabannya tentu E, di mana KPU mengkoordinir KPU Provinsi dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten atau Kota. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Di bawah ini yang merupakan tugas PPK kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. C. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. D. Melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan. Dan E. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang kecuali, maka jawabannya adalah C, di mana melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Calon yang menerima dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat dikenakan sanksi berupa A. Pidana penjara dan denda, B. Pembatalan pasangan calon, C. Penghentian kampanye, D. Peringatan tertulis, dan E. Peringatan lisan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa calon yang menerima dana kampanye dan tidak melaporkannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Atau jawabannya adalah A. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, terdapat deklarasi yang menjadi tonggak lahirnya konsep wawasan Nusantara disebut A. Deklarasi Jaudan, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Meja Bundar, D. Deklarasi Kemaritiman. Dan untuk jawabannya yakni pada tanggal 13 Desember tahun 1957, yang mana pertanyaan ini mengarah kepada sejarah Indonesia atau wawasan kebangsaan,
Maka untuk jawabannya langsung saja kita jawab bahwa yang benar di sini adalah A. Deklarasi Joudan. Ini yang merupakan tonggak lahirnya konsep wawasan Nusantara. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 6. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Lambang negara, B. Simbol negara, C. Sumber kekuasaan, D. Dasar negara Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita jawab bahwa dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, atau jawabannya adalah D. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Berikut adalah pihak-pihak yang diundang dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kecuali A. Ketua dan anggota PPS, B. Sekretariat PPS, C. Saksi peserta pemilu di tingkat kecamatan, D. Pasangan calon, dan E. Panwaslu kecamatan. Di sini, di mana berikut merupakan pihak yang diundang dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mana di tingkat kecamatan, maka jawabannya adalah D, yakni pasangan calon. Kita lanjut pertanyaan nomor 8. Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dengan A. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandat dari pihak parpol, B. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, C. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, D. Mengambil sampul yang berisi berita acara, dan E. Membuka kotak suara yang tersegel. Oke, di sini dimana proses rekapitulasi hasil perhitungan yang mana perolehan suara di tingkat kecamatan, maka akan dimulai dengan jawabannya adalah E, yakni membuka kotak suara yang tersegel. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang harus dituangkan dalam A. C. Hasil sirekap, B. Daftar hadir Panwaskam, C. Berita acara PPK, D. Berita acara dan sertifikat C. Hasil rekapitulasi, dan E. Format tulisan dalam model KPU. Nah, di sini hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di mana harus dituangkan pada D, ya, yakni berita acara dan sertifikat C. Hasil rekapitulasi. Kita lanjut pertanyaan nomor 10 atau pertanyaan terakhir. Berita acara atau BA dan sertifikat D hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh A. Ketua KPU, Ketua Panwaskam, dan saksi peserta pemilu yang hadir, B. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, C. Keseluruhan saksi peserta pemilu yang hadir, D. Seluruh anggota PPK dan Panwaskam serta saksi peserta pemilu yang hadir, dan E. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta pemilu yang hadir. Oke, untuk di sini dimana rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang ditandatangani pada berita acara atau sertifikat D hasil rekapitulasi, yakni B. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Oke, sekian dulu pertanyaan kali ini, semoga bisa membantu. Oh ya, sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.